不好意思，不好意思，没人就再好了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Arifin dengan NIM B119289, Hukum Kekayaan Intelektual kelas L. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Kekayaan Intelektual kelas L dengan dosen pengampu Ibu Herlina Malik SH MKM. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum kekayaan intelektual dan menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Baiklah, simak saja videonya. Hak kekayaan intelektual atau yang selanjutnya saya sebut dengan haki adalah hak yang dihasilkan dari olah pikir manusia untuk menghasilkan suatu jasa, produk, ataupun proses yang berguna bagi masyarakat banyak. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hak cipta dan yang kedua hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi geografis. Saat ini, untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat hakinya, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Adapun simbol-simbolnya seperti trademark atau TM, service mark atau SM, dan registered mark dengan simbol R dan copyright dengan simbol C. Berbicara tentang haki, maka tidak akan terlepas dari permasalahan hukum yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti kasus hak merek antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Katulistiwa Surabaya atau IKEA lokal. PT Inter IKEA System BV Swedia atau IKEA Swedia merupakan sebuah perusahaan furniture internasional yang memiliki cabang di Alam Sutra, Tangerang, Banten. Pada tahun 2013, PT Ratania Katulistiwa yang merupakan perusahaan rotan asal Surabaya menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mengetahui merek yang telah dianggurkan oleh pemiliknya ini, maka PT Ratania Katulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada tanggal 20 Desember 2013. Menurut PT Ratania Katulistiwa, IKEA Swedia telah mendaftarkan mereknya tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010. Maka dari itu, IKEA Swedia dianggap telah menganggurkan mereknya selama 3 tahun berturut-turut. Dasar hukum yang relevan adalah Pasal 61 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 74 Ayat 1 yang berbunyi, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Selain itu, berdasarkan pasal 61 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek terdapat 3 cara penghapusan merek terdaftar, yaitu yang pertama, penghapusan karena prakarsa Direktorat Jenderal Haki. Yang kedua, penghapusan atas permohonan pemilik merek. Dan ketiga, penghapusan karena gugatan pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan. Penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 huruf A dan huruf B. Pada tanggal 17 September 2014, akhirnya kasus sengketa merek tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT Ratania Katulistiwa Surabaya
Dalam putusan tersebut menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut, IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Atas kasasi dari IKEA Swedia, Mahkamah Agung memutus dan menolak permohonan kasasi pemohon, dalam hal ini IKEA Swedia, dalam putusannya nomor 264-PDT-SUS/HKI-2015. Mungkin itulah penjelasan mengenai hak kekayaan intelektual dari saya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.